Halo Sobat Lensa Lombok, terima kasih atas apresiasi positif terhadap video-video kami sebelumnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, perlu diketahui, selain video liputan langsung ke area sirkuit, Lensa Lombok juga akan menyuguhkan video informatif seputar MotoGP dan sirkuit Mandalika, karena jarak sirkuit yang cukup jauh dari tempat tinggal. Jadi, kami akan memberikan liputan langsung seputar progres dan event-event di sirkuit Mandalika lainnya di waktu-waktu tertentu. Mohon untuk dimaklumi dan selamat menyaksikan. Rider MotoGP meminta beberapa perbaikan dilakukan menjelang bergulirnya MotoGP Mandalika pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Antara lain meminta lintasan sirkuit dirapikan, khususnya masalah debu, kerikil, dan aspal. Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, bahkan meminta lintasan di aspal ulang. Sebagai lintasan baru di seri balap motor kelas dunia, Mandalika tentu tak lepas dari kritik dan saran, khususnya dari para pembalap. Mereka butuh lintasan yang bersih, mulus, dan aman. Sejauh ini, hal itu dirasa belum maksimal. Sejak hari pertama, keluhan sudah muncul dari sejumlah rider. Banyak batu berterbangan mengenai mereka saat motor melaju kencang di lintasan, membuat para rider kesakitan. Dilaporkan crash, batu-batu kecil itu diduga terlepas dari struktur jalanan saat dilewati ban motor. Bagian terburuk adalah tikungan 1 dan tikungan terakhir. Tarmacnya seperti berbeda, dan di tikungan 1 kalian bisa lihat batu, kata Alex Marquez di hari Jumat. Saya di belakang seseorang dan sulit dipercaya, seperti ditembak dan semacamnya. Leher saya kena, tikungan 1 yang paling buruk, jelas rider RCR Honda itu. Darren Binder mengalami hal serupa, sangat tak bagus berada di belakang seseorang karena ditembak oleh batu-batu dan debu, kata rookie MotoGP tersebut. Sirkuit Mandalika bukannya tanpa pujian. Area run-off yang besar membuat para pebalap merasa nyaman, tapi kotornya lintasan membuat mereka jadi ngeri juga. Trek ini, ukuran area run-off-nya salah satu yang terbaik, tapi ketika saya membalap di belakang Franco Morbidelli, saya terkena banyak kerikil di leher dan bagian kaca helm saya, kata Fabio Quartararo. Itu baru di belakang Franco. Bayangkan jika ada 3 hingga 5 rider di depan saya dan harus melakukan banyak putaran. Jelas juara bertahan MotoGP itu. Quartararo pun meminta ada perbaikan di sirkuit sebelum MotoGP Mandalika digelar. Ia juga mengeluhkan tikungan 1, sama seperti Alex Marquez. Terutama di tikungan 1 sampai tikungan 7, tarmacnya seperti terkelupas. Untuk balapan nanti, tikungan 1 perlu diaspal lagi, betul-betul kacau di sana. Dalam 3 hari bisa terlihat kalau jalanannya makin lama makin rendah, lanjut Quartararo. Treknya aman, masalahnya hanya di tarmacnya terlepas. Ini masalah terbesarnya, jelas Quartararo. Salah satu kritikan dan saran juga datang dari Alex Rins. Menurut pembalap Suzuki X-Star itu, sirkuit Mandalika harus lebih sering digunakan untuk balapan lokal sebelum digunakan untuk gelaran MotoGP Maret nanti. Menurut Alex Rins, dengan kondisi yang ada saat ini, sirkuit masih perlu berbenah untuk menggelar balapan pada Maret nanti. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, menjadi salah satu yang mengeluhkan. Kepada awak media di media center, Bagnaia bahkan memperlihatkan bekas luka di tangannya. Ia bilang itu karena terhantam batu kerikil di lintasan. Batu-batu kerikil yang jadi masalah di sini. Sebenarnya kalau debu, mirip seperti di Argentina dan di Qatar jelasnya. Namun, race director dan Dorna puas dengan kondisi lintasan sirkuit Mandalika. Sepertinya batu-batu itu dari luar lintasan, yang kemudian masuk ke lintasan, lalu terlempar karena kena ban rider di depannya dan kena Bagnaia, tambahnya. Bekas luka memar di lengan kirinya terlihat cukup jelas. Bagnaia mengaku kondisinya tetap baik-baik saja. Lintasan yang kotor membuat kami tidak mudah balapan dan melaju kencang di lintasan, cetusnya. Namun, pihak Safety Commission sudah berjanji kepada kami kalau nanti ketika balapan lintasan akan semakin bersih. Sebelumnya, pihak MGPA sudah angkat bicara soal lintasan kotor di sirkuit Mandalika sejak hari pertama tes pramusim berlangsung. MGPA mengaku akan bekerja keras untuk membersihkan lintasan di sirkuit Mandalika agar para pembalap merasa nyaman. Kami memiliki standar safety yang tinggi dengan asistensi beberapa pihak yang terlibat, seperti FIM, IMI, dan Dorna, ujar Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association. Sementara itu, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI Bambang Susantyo atau Bamsud
menerima kunjungan Jarno Zeveli dari Bromo Circuit Design yang merupakan desainer sekaligus konsultan pembangunan Pertamina Mandalika International Street Circuit. Usai mendapatkan berbagai input dari Jarno Zeveli seputar kondisi sirkuit Mandalika, Bamsud menegaskan soal lintasan trek yang kotor, hal itu dialami pada tes pramusim MotoGP pada 11 Maret 2022 lalu dan menjadi pembelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18 Maret 2022 nanti, sehingga bisa mendapatkan kejelasan yang utuh sekaligus memberikan solusi penanganannya agar pada 18 hingga 20 Maret 2022 nanti sirkuit Mandalika semakin siap menggelar MotoGP. Jika ada hal-hal yang perlu dibenahi, IMI siap membantu MGPA sebagai penyelenggara MotoGP membereskan berbagai hal tersebut, ujar Bamsud dalam keterangan tertulis. Bamsud menjelaskan, sebagaimana disampaikan Race Direction Representatif dari Dorna Sport, Loris Capirossi, kondisi trek sirkuit yang kotor merupakan hal yang biasa terjadi pada sirkuit baru. Justru disinilah kegunaan tes pramusim untuk membenahi hal-hal yang perlu dibenahi. Direktur of the Road Olahraga Sepeda Motor IMI Pusat, Edi Saputra yang ditugaskan IMI Pusat menjadi Deputi Race Komite MotoGP juga sedang berada di sirkuit internasional Mandalika mengawasi jalannya tes pramusim MotoGP. Edi melaporkan kondisi trek yang kotor tersebut salah satunya disebabkan pembersihan yang kurang optimal. Terlebih kondisi sirkuit yang berada di pinggir laut, serta masih adanya pekerjaan konstruksi di berbagai lokasi sirkuit. Normalnya, 2 minggu sebelum balapan, lintasan trek harus dibersihkan setiap hari sesuai standar internasional dengan menggunakan trek jet truck dan kendaraan trek sweeping, jelas Bamsud. Lanjut Bamsud, Jarno Zeveli maupun Race Director MotoGP Mike Webb juga menyarankan hal serupa. Pembersihan sirkuit harus dilakukan secara rutin, bahkan dengan memasukkan motor atau mobil ke dalam lintasan sirkuit. Sebab saat kendaraan melintas, aerodinamikanya akan menyedot debu dari dalam pori-pori lintasan, sehingga mengurangi deposit debu di dalam pori-pori. Meski begitu, Race Director Mike Webb dan CEO Dorna Carmelo Ezpeleta puas dengan kondisi lintasan sirkuit Mandalika usai dibersihkan. Mereka mengapresiasi usaha panitia penyelenggara. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu kembali. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it.